Salam budaya, hari ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja Tumapel atau yang biasa disebut Singasari. Untuk penyebutan yang benar itu adalah Singhasari karena sesuai dengan isi prasastinya. Dalam prasastinya itu tertulis seperti ini. Singhasari. Nah, seperti ini kalau di prasasti tertulisnya. Nah, untuk silsilah Raja Singasari itu ada dua sumber, yaitu Pararaton dan Nagara Kertagama. Untuk Pararaton itu dimulai dari seorang suami istri bernama Gajahpara dan Ken Endok. Nah, Gajahpara ini adalah seorang Brahmana dan ternyata Ken Endok itu mempunyai hubungan dengan Bathara Brahma. Nah, karena punya hubungan dengan Bathara Brahma, Gajahpara itu menceraikan Ken Endok dan Ken Endok itu melahirkan Ken Angrok. Nah, penyebutan yang benar itu adalah Ken Angrok ya, karena sesuai dengan prasasti. Nah, Ken Angrok itu menggulingkan Dangdang Gendis. Itu kalau di prasastinya itu penyebutannya itu disamakan dengan Sri Kertajaya, karena dalam prasastinya itu Sri Kertajaya digulingkan oleh Sri Ranggah Rajasa kan. Nah, Sri Ranggah Rajasa itu adalah gelarnya Ken Angrok. Setelah membunuh Dangdang Gendis, Ken Angrok itu mendirikan kerajaan di tanah Jawa dan menikahi Ken Umang, mempunyai 4 anak, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Nah, Ken Angrok ini mendengar kabar bahwa hubungannya kalau dia menikah dengan Ken Dedes itu akan melahirkan raja-raja tanah Jawa. Maka dari itu Ken Angrok membunuh Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes. Penyebutan di prasasti itu Ken Dedes ya, karena kebanyakan orang sekarang nyebutnya Ken Dedes. Sebenarnya menurut prasasti itu penyebutannya adalah Ken Dedes. Nah, hubungannya dengan Ken Dedes, Ken Angrok mempunyai 4 anak lagi bernama Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Ternyata ketika Ken Angrok menikahi Ken Dedes ini hamil anaknya Tunggul Amatung dan melahirkan sang Anusapati. Nah, mendengar kabar bahwa ayahnya dibunuh oleh Ken Angrok, sang Anusapati ini membunuh Ken Angrok dan akhirnya sang Anusapati menjadi raja kedua Singasari. Nah, seperti itu. Terus juga terjadi bahwa Panji Tohjaya juga membunuh sang Anusapati karena Panji Tohjaya tidak terima ayahnya dibunuh. Akhirnya Panji Tohjaya menjadi raja ketiga Singasari. Nah, Panji Tohjaya ini mengancam Ranggawuni, yaitu anak sang Anusapati, dan Mahisa Campaka, yaitu anaknya Mahisa Wongateleng. Tapi rencana itu gagal, Panji Tohjaya terbunuh, dan akhirnya Ranggawuni dan Mahisa Campaka itu menjadi raja keempat Singasari. Ranggawuni diberi gelar Wisnuwardana dan Mahisa Campaka itu diberi gelar Narasingha. Mereka memimpin bersama. Jadi pada waktu itu kerajaan Singasari dipimpin oleh 2 raja. Ranggawuni memberikan tahtanya itu kepada putranya, yaitu Kertanagara. Jadi Kertanagara ini adalah raja kelima Singasari. Nah, tetapi Kertanagara ini dibunuh oleh Jayakatong atau Jayakatwang. Jayakatong ini adalah putra dari Dangdang Gendis, yaitu
bawahan dari Tunggul Ametung. Nah, karena melihat pembunuhan tersebut, Raden Wijaya yang adalah anaknya Mahisa Campaka itu lari ke Madura, pergi ke Madura, mengumpulkan pasukan, lalu kembali ke kerajaan menyerang Jayakatong. Jayakatong terbunuh, mati. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan menikahi dua putri Kertanagara. Menurut para raton itu disebutnya Putri Panuha dan Putri Pamungsu. Itu silsilah Raja Singasari menurut para raton. Untuk Nagara Kertagama, silsilah Raja Singasari menurut Nagara Kertagama itu ada kemiripan, tapi Nagara Kertagama ini dibuat pada Majapahit sedang jaya-jayanya. Nah, dalam Nagara Kertagama itu ada seseorang bernama Sri Girindra. Dia punya 3 sebutan, yaitu Sri Girindra, Sri Girinatha, dan Sri Purwatadindra. Dia mempunyai anak bernama Sri Ranggah Rajasa. Nah, Ranggah Rajasa ini adalah gelarnya Ken Angrok. Jadi bisa dibilang Sri Girindra ini melahirkan Ken Angrok. Sri Ranggah Rajasa mempunyai 2 anak, yaitu Sang Anusanata dan satunya tidak disebut dalam Nagara Kertagama. Sang Anusanata ini bisa kita samakan dengan Sang Anusapati yang dalam para raton itu sebenarnya anak Tunggul Ametung dari istrinya Ken Dedes. Sang Anusanata itu mempunyai anak Batara Wisnuwardana. Untuk penyebutan yang benar Batara Wisnuwardana ya. Tadi saya salah ngomong, salah bicara. Dia memimpin bersama dengan Batara Narasingha, yaitu anaknya yang tidak disebut namanya ini ya. Batara Wisnuwardana itu mempunyai anak Sri Kertanagara seperti yang tadi, memberikan tahtanya kepada Sri Kertanagara, tapi terbunuh oleh Jayakatwang. Di Nagara Kertagama penyebutannya Jayakatwang. Jayakatwang ini adalah raja pengganti Sastrajaya, dan Sastrajaya ini adalah pengganti Raja Jayasabha, dan Jayasabha ini adalah pengganti Sri Kertajaya. Yang mana Sri Kertajaya ini itu digulingkan oleh Sri Ranggah Rajasa seperti di catatan ya. Nah, seperti tadi, karena Kertanagara itu dibunuh, Dyah Wijaya ini sama dengan Raden Wijaya itu pergi ke Madura, lalu untuk mengumpulkan pasukan, lalu pergi ke kerajaan menyerang Jayakatwang. Dyah Wijaya sendiri adalah menurut Nagara Kertagama adalah anak dari Dyah Lembutal, dan Dyah Lembutal ini adalah anak dari Batara Narasingha. Jadi di sini ada perbedaan, dimana kalau dalam para raton Raden Wijaya ini putra dari Narasingha atau Mahisa Campaka. Terus menurut Nagara Kertagama itu Dyah Wijaya adalah anaknya Dyah Lembutal, baru Dyah Lembutal itu adalah anaknya Batara Narasingha atau Narasingha. Ya, itu bisa dalam jalannya masing-masing ya. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raja Kediri, Dyah Wijaya mendirikan Majapahit, lalu menikahi 4 anak dalam Nagara Kertagama. Menikahi 4 putri Sri Kertanagara, yaitu Tribhuwana, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri Rajapatni. Kalau dalam para raton penyebutannya hanya 2 ya, Putri Panuha dan Putri Pamungsu. Nah, sekarang kita samakan tokoh-tokoh ini dalam jadi gini ya, para raton itu kita samakan dengan tokohnya di Nagara Kertagama. Kita mulai dari Nagara Kertagama, itu ada tokoh bernama Sri Girindra. Ini ada yang mentafsirkan bahwa ini adalah Dewa Siwa atau Dewa Brahma. Kalau paling banyak itu Dewa Siwa.
Nah, Sri Rangga Rajasa itu udah nggak usah ditanya ya, karena itu kan gelarnya Ken Angrok, jadi bisa disamakan bahwa Rangga Rajasa ini adalah Ken Angrok. Nah, Ken Angrok kan punya 2 anak, Sang Anusanata dan satunya tidak disebut. Yang mana yang tidak disebut ini adalah ayah dari Bathara Narasingha. Dalam Pararaton yang bergelar Narasingha itu adalah Mahisa Campaka, yang mana ayahnya yaitu Mahisa Wongateleng. Jadi bisa kita samakan bahwa tokoh yang tidak disebut dalam Nagara Kertagama yang merupakan anak dari Sri Rangga Rajasa itu adalah Mahisa Wongateleng. Lalu lagi ya yang kita samakan, sepertinya sudah ya. Nah, ini nih satu lagi ding. Dangdang Gendis. Dangdang Gendis ini adalah tokoh yang digulingkan oleh Ken Angrok dalam Pararaton. Nah, dalam Nagara Kertagama itu siapa? Dangdang Gendis itu adalah dalam Nagara Kertagama itu adalah Sri Kertajaya sesuai dengan prasasti. Yang mana Sri Kertajaya ini adalah Raja Kediri atau Kadiri. Yang mana itu adalah Raja Kadiri, di mana kerajaan Kadiri itu lagi masa menjadi bawahan kerajaan Singasari. Jadi pada masa pemerintahannya Jayasabha itu kerajaan Kadiri itu pada masa kerajaan Singasari. Jadi begitu ya untuk silsilah Raja Tumapel atau Singasari. Semoga kedepannya ini Raden Wijaya itu kan mendirikan kerajaan Majapahit. Semoga bisa dibahas silsilah Majapahit ya. Jadi sampai di sini dulu untuk silsilah raja-raja Tumapel atau Singasari. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam budaya.